Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom warga kerajaan yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan jadikan karena kasih-Nya atas kita, amin. Yesus yang 2000 tahun lalu mati buat kita, kasih-Nya tetap sama sampai hari ini. Dan saya percaya sore hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia menantikan penyembahan kita. Mari sama-sama saya ajak kita datang pada Tuhan. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan. Engkau saja yang layak diagungkan. Sore hari ini kami umat-Mu, kami datang ke tempat ini dengan kerinduan yang sama, dengan tujuan yang sama untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Bertahta atas pujian kami Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami, lawat seluruh umat-Mu. Kami siap menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bagi Yesus segala pujian, bagi Yesus segala hormat.
Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat tilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sebab begitu besar kasih Yesus akan setiap kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari warga kerajaan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih, amin, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang Mari bersama nyatakan, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya menyembuhkan setiap sakit, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang selamatkan hidupku. Kami yang harusnya binasa, Kau selamatkan, Kau gantikan, Kau tebus kami. Yesus, kami bawa pujian bagi-Mu, kami bawa sembah, kami bawa nyanyian syukur kepada-Mu. Yesusku, let's worship Jesus, sebab kasih-Mu. Terima kasih, Engkau dahsyat, Kau ajaib bagiku.
Ingat kasih-Nya yang kami nyatakan, kasih Yesus. Bersyukur buat bilurnya. Ingat setiap sakit, setiap kutuk telah ditebus. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang
bersama kita nyatakan, Kaulah satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi di surga. Langit adalah tahtamu, dan bumi tumpuan kakimu. Mari bersama kita berkatakan, di tanganmu kau memegang 7 bintang. Amin. Kau mengukur langit dengan jengkal tanganmu. Tiada yang dapat berani. Kami roh lembah pujian bersama nyanyikan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Kami nyatakan segalanya bagiku. Katakan di dalam hidup. Yang jadikan Yesus satu-satunya. Mari kita bersama menari bagi Dia. Haleluya. Yes. Satu suara nyatakan, Kaulah satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi di surga. Langit adalah tahtamu, dan bumi tumpuan kakimu. Amin. Di tanganmu kau memegang 7 bintang. Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Dia mengukur langit dengan jengkal tanganmu. Tiada yang dapat menanding. Mari yang sepakat nyatakan, Kaulah satu-satunya. Amin. Kaulah satu-satunya. Kau Yesus, segalanya bagiku. Di dalam, katakan hidupku. Sore hari ini kita buat satu komitmen, amin. Yesus satu-satunya di hidup kita. Tiada yang lebih penting, hanya Yesus, amin. Haleluya. Thank you Lord. Amin. Makasih Tuhan. Yes God. Haleluya. Amin. Mari nyatakan, boleh sama-sama kita katakan. Yes. Kaulah satu-satunya. Kau Yesus, segalanya bagiku. Di dalam hidupku. Come on. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu
terbaik bagi Yesus, satu-satunya bagi setiap kita. Haleluya. Silakan duduk umat yang terkasih. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di dalam Ibrani pasal 6 ya ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saudara tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di ayat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13, dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah sama dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Janji yang luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Isinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, saudara, saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep.
tekan pungkasani, itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan, kubu pertahananku. Segala kekhawatiranku ku serahkan padamu. Sungguh nyata kuasa-Mu. Percaya Immanuel, oh Immanuel, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan, ku bertahan segala kekhawatiranku. Sungguh nyata kuasa-Mu. Immanuel, oh
Terima kasih untuk pernyataan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun melupakan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Immanuel, Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang menuntun kami hari lepas hari, yang membawa mata kami untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih karunia Tuhan, sebab Engkau ada dalam kehidupan kami dan Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Sore hari ini biarlah firman yang disampaikan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mengerti, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, Tuhan cuma mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap diarahkan, kami siap diajar. Bahkan kami siap dihajar untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Jangan turun dulu sebentar, saya kenalkan ini tim kami. Ya, sini dulu. Ya. Terima kasih buat para leader yang ada di tempat ini, ya dari Bapak Gembala Senior, Bapak Gembala dan penatua semua yang mengizinkan kami untuk boleh hadir. Saya perkenalkan ini tim kami baru aja dengan kemurahan Tuhan tanggal 8 Agustus kami mengadakan live recording di Mataram dengan tema Rise and Shine. Inilah tim kami, tim Revel Worship ya. Revelation Worship. Biarlah pujian lagu-lagu yang kami buat di Mataram saudara, itu boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Supaya Tuhan dikenal, supaya Tuhan bisa dimuliakan. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Makasih. Istri saya juga boleh bangkit berdiri. Ya, hari ini saya kasih tugas 3 kali berdiri. 3 kali saya kenalkan saudara. Istri satu-satunya yang paling cantik buat saya saudara. Oke. Ya, terima kasih semua tim. Ya, puji Tuhan. Ya, sungguh satu sukacita kalau saya boleh diizinkan melayani sekali lagi
Dan ibadah 1, ibadah 2 saya sampaikan tentang spiritual fit and proper test. Sore hari ini saya kasih judul khotbah saya simple banget, gosong saudara. Gosong itu artinya udah kebakar sampai udah sisa abu-abunya aja saudara ya, gosong saudara. Saya ambil di Elijah story, saya akan cerita tentang seorang nabi yang bernama Elia. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Karena ini relevan banget dengan kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sebagai gembala yang mengembalakan jemaat saudara, nggak lepas dari namanya orang jemaat punya masalah dan kemudian mereka konseling kepada gembalanya. Dan di satu sisi saya menemukan bahwa memang ada banyak orang-orang yang sedang burn out saudara. Terbakar habis. Imannya masih ada, tapi pengharapannya mungkin sudah habis, lenyap nggak tahu kemana saudara. Tema kita dalam minggu ini adalah enduring in trials. Bertahan dalam pencobaan. Pak Arifin, gembala senior kita udah bilang tadi kan. Bertahan, tekun, setia, tahan uji. Nah ini penting buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kerja kita ketemu dengan kata fit and proper test. Untuk manajer khususnya HRD ya, untuk rekrutmen harus orang-orang akan lewatin interview atau wawancara, pasti ada kaitan dengan fit and proper test. Fit ini untuk menemukan kecocokan secara karakter. Kita harus tahu semua kita ini adalah anak Tuhan. Setuju ya? Anak Tuhan angkat tangan. Yang enggak angkat tangan anak setan. Sorry ya. Ya, kita semua anak Tuhan ya. Jadi cuman masalahnya begini saudara, betulkah di dalam perjalanan hidup kita fit, kita bisa membuktikan sebagai anak Tuhan, kita punya kecocokan karakter dengan karakter Tuhan. Banyak loh anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan sabar, tapi dia enggak saudara. Emosional, meledak-ledak, menyakiti hati orang dengan perkataannya, mengutuki orang lain. Saya bilang enggak fit, enggak cocok model yang kayak gini. Setuju ya? Halo? Ini kalau udah mulai disinggung kayak gini, saudara mulai mukanya enggak senang sama saya. It's okay saudara ya. Kepribadian karakter ini penting. Kemudian kita bicara hal yang kedua, proper test. Proper ini bicara tentang uji kelayakan. Saya percaya saudara, kalau sampai dengan hari ini kita boleh berdiri di tempat ini, kita boleh dipercayakan beberapa hal, entah itu dalam keluarga, dalam bisnis, profesi atau apapun saudara, kemampuan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa semua sumber, semua source itu datangnya dari Tuhan. Kita boleh belajar, kita boleh lakukan apapun, tapi tanpa hikmat Tuhan semuanya sia-sia. Amin. Kita ketemu dengan seorang yang sangat berhikmat yang bernama Salomo. Firman Tuhan berkata, Salomo putra Daud memiliki hikmat yang luar biasa, yang sampai dengan hari ini pun, kalau saudara tahu AI, ChatGPT dan sebagainya itu canggih banget ya. One touch saudara tanya apa saja, dia bisa jawab. Tapi firman Tuhan bilang begini, enggak ada satu orang pun yang lebih berhikmat daripada Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah dia bilang apa? Semua yang ada di bawah langit ketemu dengan kata sia-sia. Betul saudara? Orang lakukan semuanya, kalau dia enggak ada di dalam Tuhan, dia akan ketemu sia-sia. Yang menjadi akhir adalah sebuah kekecewaan. Hari ini kita mau belajar dengan baik sama-sama saudara. Bagaimana kita setiap hari dalam tes kehidupan, ujian kesabaran, ujian ketaatan, ujian komitmen kita ditemukan fit and proper sebagai anak-anak Tuhan. Nggak ada yang bilang amin? Karena satu kali nanti saudara akan ketemu dengan ayat, Tuhan akan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Atau kemudian Tuhan juga berkata begini, kamu adalah hambaku yang baik dan setia. Masuk, ayo masuk gabung dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita kejar saudara. Perkenanan daripada Tuhan. Tapi perkenanan ini sekali lagi berkaitan dengan fit atau tidaknya karakter kita, gaya hidup kita dengan Tuhan yang kita akui sebagai Raja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada Elia. Elia adalah sang pembawa api yang burn out, yang gosong saudara. Satu
pemikiran yang sederhana begini saudara. Kita belajar hari ini bahwa Allah, saudara dan saya tidak selalu hadir dalam gemuruh suatu suasana yang spektakuler. Kadang-kadang Tuhan itu datang dalam keheningan yang menyembuhkan saudara. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena saya nggak punya waktu untuk eksposisi karena ini terlalu panjang saudara. Nah, tapi kita melihat di sini Elia adalah nabi yang membawa api. Dia yang berdoa kepada Tuhan dan api turun dari langit membakar persembahan yang disiapkan oleh Elia. Ada 2 persembahan, yang satu oleh nabi-nabi Baal 450 orang banyaknya melawan Elia yang seorang diri berdiri berhadapan dengan semua lawan Allah saudara. Kita melihat dia adalah pembawa mujizat. Dia adalah orang yang mengguncangkan tatanan keagamaan, kepercayaan yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Karena dengan adanya Isabel, istri daripada Raja Ahab, Isabel ini membawa penyembahan kepada Baal kepada seluruh bangsa Israel. Elia tidak terima itu. Dia katakan Allah adalah Allah yang cemburu. Kamu boleh pilih mau Allah atau mau Baal. Cuman itu aja. Tapi bangsa ini karena rajanya adalah Ahab. Dan sayangnya Ahab ini adalah kategori para pria yang takut dengan istri. Istrinya ini jahat, bawa penyembahan yang salah. Akibatnya seluruh bangsa menjadi penyembah berhala saudara. Dan Elia juga adalah simbol kuasa Allah di zaman kemerosotan iman. Tapi kita melihat saudara, di tengah keberhasilannya dia sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan saudara, dia mengalami yang namanya gosong. Dia mengalami burnout saudara. Saya pelajari cukup lama tentang Elia. Saya seringkali nggak masuk akal kok bisa ya. Kita melihat kualifikasi daripada Elia ini nggak main-main loh saudara. Oleh sebab itu di bagian pertama yang mau saya bahas di sini adalah ujian api saudara. Ketika kekuatan manusia tidak cukup untuk melayani Tuhan. Kita lihat Elia lulus di panggung saudara. Api turun dari langit. Dan kemudian yang terjadi adalah Elia menyembelih 450 nabi Baal saudara. Di tepi sungai Kison. Dia menang spektakuler. 1 lawan 450. Belum Nabi Asyera 200-an orang saudara. Itu bukan lawan yang sedikit saudara. Di sini yang mau saya ingatkan kepada setiap kita. Kita mungkin kecil di mata dunia. Kita mungkin kecil di mata orang lain. Tapi saudara dan saya punya Roh Kudus yang jauh lebih besar pada semua roh yang ada di muka bumi ini. Boleh berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Come on. Sadari itu. Kita dapat mandat ilahi. Untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dunia kerjakan. Tapi bukan untuk mengejar kemuliaan bagi diri kita. Sayangnya saudara, di panggung, di dunia pelayanan mungkin kita kelihatan hebat, spektakuler. Tapi kita roboh di ruang batin kita saudara. Kita mengalami yang namanya exhausted, kelelahan eksistensial saudara. Tuhan gak lagi eksis dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar kisah Elia saudara, ini memperlihatkan bahwa yang namanya ujian spiritual itu bukan hanya tentang your faith, tentang iman saudara dan saya, bukan. Tapi ini bicara tentang kesehatan emosi kita di tengah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa sih? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bukan supaya kita kaya secara materi, bukan supaya kita terhormat secara kedudukan, bukan. Itu bukan esensinya. Panggilan Tuhan yang paling mulia adalah kita yang rusak gambar dirinya, yang hancur kehidupannya, mau dikembalikan kepada gambar Allah yang luar biasa. Wow, what amazing. Ini message yang penting buat diri saya. Masa lalu saya gak baik-baik saja saudara. Saya gak bisa lihat masa depan saya. Tapi di tengah kegelapan itu Tuhan bilang, I love you. Aku mengasihi kamu. Aku pilih kamu. Dan aku mau kamu jadi serupa dengan aku. Bayangin.
Jadi sama dengan Allah yang dengan perkataannya berkata jadi, langit jadi, bumi jadi, semuanya jadi. Lu coba lihat orang-orang di sebelah saudara, orang-orang keren, coba lihat. Hei, kita punya potensi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan dengarkan hoax bilang, oh kamu gagal, kamu gak bisa. Iya memang saya pernah gagal, tapi saya tahu identitas saya. Saya bisa lakukan apa saja selama Allah berkenan melakukannya melalui hidup saya. Dan good newsnya adalah Tuhan gak mau saudara dan saya hancur. Tuhan mau namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Oleh sebab itu bangga sedikit dong jadi anak Tuhan saudara. Please deh. Jadi anak Tuhan ya gereja, kenapa gitu Tuhan banyak masalah. Saudara, itu gayanya setan. Oke? Gaya yang Tuhan mau adalah percaya dan bersyukur. Katakan bersama saya, percaya dan bersyukur. Oke. Secara logika kita bilang masalah kita terlalu besar. Bandingkan dengan Allah yang maha besar. Maka masalah kita akan jadi kecil saudara. Jangan lebay lah saudara jadi anak Tuhan. Gak usah lebay-lebay gitu saudara. Makanya saya bilang mari kita belajar supaya mata rohani kita ini lebih terbuka daripada mata jasmani kita. Saya mau tanya, saudara tahu? Saudara bisa lihat Tuhan di sini? Saudara bisa melihat malaikat Tuhan? Enggak bisa. Tapi saudara percaya dia ada kan? Dan dia ada dalam kehidupan kita. Dan dia berbicara melalui firman-Nya. Dan dia berbicara melalui saya hari ini. Karena semuanya ini untuk mengajarkan kita tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Nabi apa yang dilakukan oleh Elia secara fit saudara. Dia lolos banget, luar biasa banget. Propernya, kemampuan, dia hebat saudara. Bayangin, dia berdoa, dia bilang langit, jangan turunkan hujan. Elia manusia biasa. Saya manusia biasa, setiap kita manusia biasa, tapi karena kita punya roh yang luar biasa, apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa jadi di muka bumi ini. Kita rock loh saudara, representative of Christ Kingdom, jangan main-main saudara. Senggol bacok saudara. Iyalah, kita selalu dengar iblis ngomong, kamu cuma lulusan SD, kamu gak bisa buat apa-apa. Emang kalau kita lulusan SD, emang Tuhan gak bisa pakai kita? Tuhan bisa pakai bayi-bayi untuk menceritakan kemuliaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Anak remaja, anak-anak muda bisa bernubuat. Dan itu terjadi. Nggak ada yang penting gini loh saudara. Izinkan buka ruang untuk Tuhan. Lakukan hal apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Makanya kita bilang sama Tuhan, not my will but your will be done. Kalau Tuhan mau dia bisa. Bayangin Elia manusia biasa. Dia doa, dia perintah langit. Nggak boleh turun hujan. Saudara tahu nggak yang namanya Baal itu? Elia itu ada di dalam peperangan rohani berhadapan langsung dengan yang namanya Baal. Baal ini dewa kesuburan saudara. Dewa kesuburan ini juga bicara tentang hujan pada musimnya. Tapi langsung dihajar oleh Elia di titik pusat kekuatan daripada Baal. Supaya orang Israel tahu, kamu harus lebih percaya kepada Allah Israel yang bawa kamu keluar melalui 10 tulah yang hebat, yang luar biasa, yang manusia biasa gak bisa lakukan. Supaya kamu tidak lagi dijajah oleh Mesir. Supaya kamu dibawa keluar kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sampai dengan hari ini saudara, negeri perjanjian itu ada. Apa itu saudara? Kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Itu sorga. Amin saudara. Saudara percaya Tuhan memerintah di sorga? Kapan kita bisa rasakan sorga? Waktu kita izinkan Tuhan perintah hati dan pikiran kita untuk taat mengasihi Tuhan tanpa syarat, lebih daripada semua yang kita hadapi dalam dunia ini saudara. Come on, wake up. Jangan jadi pengecut saudara. Kemudian cerita kedua kita lihat 450 Nabi Baal. Dari pagi sampai sore mereka sampai tore-tore tubuh mereka. Ayo Baal turunkan api. Karena dia juga dikenal sebagai dewa petir saudara. Gak bisa buat apa-apa. Kita belajar tadi di ibadah kedua saudara. Setiap orang percaya itu ada pagar pelindungan dari Tuhan buat kita. Kalau bukan atas seizin Allah, pagar itu gak diangkat. Iblis gak bisa sentuh saudara. Tapi kalaupun pagar itu diangkat saudara, waktu masalah dan tantangan datang dalam kehidupan kita, problem demi problem datang dalam kehidupan kita, waktu kita melekat kepada Tuhan saudara, kita gak pakai kekuatan kita mengandalkan Tuhan,
selangkah demi selangkah kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, kita pasti menang. Amin saudara. Saya nggak percaya ada kekalahan kalau Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu bersama dengan aku, siapakah lawan kamu? Tangkap itu dengan baik saudara. Pertanyaannya kenapa kita takut? Karena kita nggak yakin bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Kekristenan itu selalu saya bilang simpel, itu cuma antar kita dengan Tuhan aja. Oke? Bukan Tuhan jadi hamba kita, enggak, kita jadi hambanya Tuhan. Makanya jangan sok ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan saya maunya begini, boleh punya keinginan. Tapi kembali saya bilang, not my will, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi saya bangkrut Pak, enggak masalah. Selama Tuhan tetap ada bersama dengan kita, selama hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, percayalah, mendung itu enggak selamanya kelabu saudara. Amin. Kalau hujannya udah turun, ya cerah lagi saudara. Amin. Saya percaya saudara, enggak ada masalah apapun yang tidak akan bisa terselesaikan tanpa Tuhan. Semua bisa selesai kalau kita andalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya bilang Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali. Tapi kemudian saudara, yang terjadi adalah setelah Elia menang besar di panggung, dan kemudian sebagian orang Israel waktu itu berkata begini, yang benar adalah Allah yang disembah oleh Elia. Allah yang membawa kita keluar dari penjajahan Mesir, itu Allah yang benar, bukan Baal. Itu proof, itu terbukti saudara. Tapi masalahnya adalah kemudian datang intimidasi dari seorang perempuan, seorang wanita, seorang ratu memang yang bernama Isabel. Kasih tahu kepada pesuruh, sampaikan kepada Elia, kalau enggak waktu yang sama, jam ini saudara, kalau enggak kepalanya Elia lepas daripada kepalanya, jangan panggil dia Isabel. Saudara, berita sampai kepada Elia. Elia ini sebenarnya harusnya rohnya menyala-nyala, betul ya? Coba saudara bayangin gini ya, saudara doain ya orang kerasukan setan, setannya keluar saudara, ya kan? Saudara semangat nggak? Kayaknya saudara nggak semangat deh. Saya berhenti aja ngomong dah. Hah, gimana sih? Dia aja ngomong serius, saya ngomong serius saudara. Oke? Kok kayak orang nggak percaya gitu? Gimana sih? Ya, nah saya percaya roh kita pasti menyala-nyala kan? Lihat mujizat menyala-nyala. Ya nggak mungkin jadi mungkin. Tuhan buat. Bukankah roh kita semakin menyala-nyala, iman kita semakin dibangkitkan saudara? Dengar, nggak masuk akal. Elia diintimidasi, dia depresi, stres, bahkan pingin mati. Cukuplah itu Tuhan, ambillah nyawaku. Loh, nabi saudara, di dalam waktu yang tidak terlalu, selang waktu yang gak begitu lama. Tapi saya belajar sesuatu saudara, gak ada sesuatu apapun yang bisa mempertahankan kekuatan itu kalau kita gak selalu terhubung dengan sumbernya, dengan Tuhan kita. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Elia. Nanti kita akan lihat what is the reason, apa alasannya kenapa dia mengalami yang namanya gosong. Dia kehilangan pengharapan sampai dia pingin mati saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4, saya persingkat aja. Dikatakan Elia takut, lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian di satu tempat dia melihat ada pohon arar, dia duduk di bawah pohon arar dan dia berkata sama Tuhan, jujur saudara, dia bilang cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara lihat pahlawan iman, orang yang turunkan api, orang yang perintahkan langit untuk tidak turunkan hujan, dia minta mati saudara. Saya pernah alamin itu. Saya nggak tahu saudara pernah alamin apa enggak. Saya cuma bilang begini, setiap hari saya latih mata saya untuk melihat mujizat Tuhan. Supaya saya belajar bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita susah bersyukur kenapa? Karena kita punya keinginan terlalu besar. Kita gak bisa menghargai apa yang ada di tangan kita. Saya mau tanya saudara, sehat hari ini? Saudara sehat? Bukankah itu mahal harganya saudara? Saudara bisa lihat saya kan? Ya kalau saudara masih bisa melihat, saudara gak perlu operasi mata atau ganti mata dan sebagainya. Saudara saving miliaran rupiah. Bukankah itu satu anugerah dan kemuliaan Tuhan?
Yang kita mau hal-hal yang memang Tuhan bilang kamu jangan kejar itu. Kita kejar saudara. Makanya kita stres, depresi. Udah tenang aja. Be yourself in God's sight. Jadilah dirimu sendiri di hadapan Allah. Ada waktunya Tuhan buat mujizat dan spektakuler. Iya. Tapi semua kembali berasal dari Tuhan. Dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Nah saya mau ajak kita melihat kondisi psikologis yang dihadapin saudara. Ini namanya adalah post adrenal burnout saudara. Keren ya bahasa Inggris ya. Saya sendiri juga susah ngertikan saudara. Oke, saudara cari di kamu sendiri saudara. Oke, nah kita melihat kondisi Elia seperti ini menarik buat saya. Saya harapkan saudara juga tertarik, oke? Elia menunjukkan tanda-tanda klasik dari yang namanya burnout dan depresi spiritual. Semua orang bisa ngalamin itu. 12 murid Yesus waktu Yesus bilang dia mau diserahkan, dia mau mati, stres semua saudara. Halo? Selama Yesus mereka bisa lihat secara fisik, buat mujizat semua saudara. Oh murid-murid mentalnya kuat saudara. Ada apa-apa Yesus maju. Ya kan? Ngusir setan. Ada beberapa murid gagal kan, kenapa? Karena mereka kurang percaya. Yesus bilang masa harus saya lagi yang turun tangan? Aku udah berikan kuasa kepada kamu. Tapi murid-murid saudara dia belajar mengandalkan dengan cara yang salah. Bergantung dengan cara yang salah saudara. Maunya biar Tuhan aja. Anak Raja Wali gak akan bisa terbang kalau dia enggak, sarangnya yang ada di atas bukit itu diguncang balikan sama mboknya saudara. Dan mboknya itu tega saudara. Dipasang duri-duri supaya keluar dari comfort zone-nya saudara. Ya dia terbang, gak bisa saudara. Hampir terhempas di tanah saudara. Kemudian mboknya itu langsung terbang, anaknya ditaruh di punggungnya lagi, dibawa naik lagi. Aduh enak banget. Makasih ya mam, mami baik deh, Tuhan baik deh. Hampir mati gara-gara sakit tapi sembuh. Aduh baik deh. Sampai di puncak di ketinggian dilepas lagi anaknya. Berkali-kali sampai anak itu tumbuh kekuatan sayapnya dan dia bisa terbang sendiri. Dia bisa cari makan sendiri. Dia bisa menikmati keindahan langit yang begitu luas, luar biasa. Saudara dan saya dipanggil bukan terus jadi anak Raja Wali saudara. Kita dipanggil untuk dewasa. Supaya kita bisa mengemban tugas mulia. Untuk kita menjadi agen kemuliaan Tuhan. Orang bisa lihat karakter kita diubahkan. Berhenti ya jadi orang Kristen udah puluhan tahun tetap suka ngomel. Suka ngeluh, gak percaya. Saudara udah berhentilah saudara. Tugas kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan, please. Tapi masalah saya besar, makanya kita salah lihat. Saudara pernah tahu lagu? Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Kulihat bulan seperti air, kulihat air seperti bulan. Pernah dengar lagu itu? Terus akhirnya lagunya gimana? Wow, salah lihat. Nah, saudara, makanya kalau kita nih mata kita selalu lihat semua yang kita bisa lihat dan kita yakini dengan apa yang kita lihat, iman kita gak bertumbuh. Halo? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita semua ini bicara tentang apa yang Tuhan mau. Bukan pengharapan jasmani kita, bukan. Baca baik-baik ayatnya. Jangan tersesat saudara. Oke, saya ulang, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak lihat itu biasanya nggak bisa jadi bukti. Ya kan, saya suka bolak-balik gini kan, biar saudara mengalami yang namanya kebingungan rohani. Tapi Tuhan ajarkan kita selain mata jasmani kita, ada mata rohani yang harus dibuka. Dan itu hanya bisa kita alami waktu kita terhubung dengan Tuhan. Nah, oke, ya, one by one. Oke, ini mulai seru ini saudara. Waktu Elia bilang begini, ambil nyawaku. Itu dalam bahasa keren psikologisnya bilang begini, emotional exhaustion. Artinya apa? Kehilangan gairah hidup. Masalah satu belum selesai, datang 3. 3 belum selesai, 4 belum selesai, datang 20 saudara. Dan akhirnya semua masalah itu mengurung kita dari seluruh penjuru. Sampai kita bilang, help, udah gak bisa.
No way out, semua jalan keluarnya tertutup. Masalah di sini, masalah di situ, di belakang masalah. Lihat ke atas pun masalah, saudara. Elia ngalamin ini, saudara. Bayangin, ambil nyawaku, dia udah patah semangat, saudara. Coba dia kembali untuk beberapa waktu ke belakang, dia berdoa dengan satu perkataan, ya Tuhan turunkan api, Tuhan turunkan api. Dia bisa perintah Tuhan, bukan karena dia perintah Tuhan, karena dia lakukan semua yang Tuhan perintahkan, makanya semuanya jadi. Kalau kita enggak, kan ada orang jahat sama kita bilang, Tuhan turunkan api seperti Elia. Enggak, Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita, saudara. Kan salah konsep. Exhausted. Udah kehilangan itu semua. Yang kedua kita melihat, saudara, sebuah pernyataan dari Elia adalah, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Betul ya? Nanti saudara baca aja. Saudara baca 1 Raja-Raja 19 supaya saudara ngerti the whole story, seluruh kisah itu. Itu apa artinya, saudara? Cognitive distortion, saudara. Ada distorsi. Kenapa, saudara? Ada sebuah pemikiran yang gak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Dia pikir dia gagal karena dia gak lebih baik daripada nenek moyangnya. Saudara, setiap kita dipanggil dengan cara Tuhan, dengan visi misi Tuhan yang khusus. Amin, saudara. Nah, dia merasa dia gagal, saudara. Yang ketiga, saudara, ini bahaya, saudara, isolation. Dia menarik diri. Dia bilang begini, apa alasannya? Karena aku seorang diri yang masih tinggal. Di antara semua nabi-nabi, saudara, udah dihabisi sama Isabel. Begitu ketahuan ada kelompok nabi berdoa di sini, ditangkap, dipenggal. Kalau nggak mau menyembah Baal, dipenggal, saudara. Dan Elia merasa dia sendirian menanggung semua beban. Nah, ini, saudara, saya mau sampaikan pada kita ya. Jangan kepedean bahwa nggak ada lagi orang yang mengerti hati saudara. Oke, mungkin istri saudara nggak ngerti, suami saudara keluar semua nggak ngerti, tapi tetap ada Bapa yang baik. Dan dia siap menolong. Dia siap dengarkan kita. Apa artinya lagi aku hidup? Hidup ini sudah gak punya makna lagi. Saya udah malu. Saya udah gagal. Saya udah buat dosa yang gak bisa diampuni lagi. Mungkin saudara berkata, saya sudah mendustai Roh Kudus, saya sudah melakukan ini semua. Kayaknya saya udah gak layak. Selama nafas masih ada, Tuhan berikan buat kita. Tuhan bilang begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ayat ini powerful dalam kehidupan saya, saudara. Saya gak pernah merasa saya Superman, mampu semua, saudara. Maaf, saudara, Superman itu celana dalamnya di luar. Saya gak mau kayak Superman, saudara. Tapi saya mau Tuhan pimpin hidup saya. Saudara, kita lihat hal yang luar biasa. Berapa minggu yang lalu kita belajar tentang berjaga-jaga dan berdoa. Kita ketemu dengan satu tempat yang sangat sakral yang namanya Getsemani, Bukit Zaitun. Yesus berdoa di situ, bawa 3 orang murid, betul? Yang luar biasa adalah waktu Yesus ada dalam posisi itu, saudara. Dia bilang sama murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara bisa bayangin, gurunya lagi stres. Bukan karena dia bukan Tuhan, saudara, karena dia harus pikul semua dosa umat manusia. Dia harus rasakan itu, saudara. Hatiku sangat sedih. Itu perilipos bahasa aslinya, saudara. Artinya apa, saudara? Kesedihan yang mengurung dari semua penjuru. Nggak ada, semua. Dia harus mati dengan cara yang sangat hina, saudara. Digantung di kayu salib antara langit dengan bumi. Dalam tradisi Israel, saudara, orang Yahudi kalau mereka digantung seperti itu, rohnya gak bisa kemana-mana. Binasa, saudara. Yesus harus ambil itu semua, saudara. Saya suka gini, saudara. Yesus, dia ngomong jujur apa yang dihadapi. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, atau ini semua hamba Tuhan di sini ya. Yang hamba Tuhan coba angkat tangan. Yang gak angkat tangan tuh hamba yang sebelah. Oke, sekali lagi saya make sure. Hamba Tuhan coba angkat tangan. Yes, oke. Nah, saya bicara sama hamba Tuhan, oke? Nah, hamba Tuhan, kita melihat, saudara, apa yang Yesus sedang lakukan di situ, saudara. Diakui dengan jujur apa yang dihadapi. Kita nggak pura-pura bahagia, saudara. Amin. Pura-pura happy, enggak, saudara. Yesus ajarkan kita gini, bahwa kita sebagai manusia, kita terbatas.
Kita perlu Tuhan. Kembali ke cerita Elia. Setelah dia hadapin itu semua, dia melihat semuanya saya sendirian, saya gak ada orang lain. Dia pikir dia gak lakukan tugasnya Tuhan. Hei, semua terjadi itu semua karena perintah Tuhan. Dan Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Makanya saya bilang hoax yang paling berbahaya, yang menghancurkan kehidupan orang percaya adalah waktu mereka merasa mereka sendiri kayaknya Tuhan gak peduli. Enggak, saudara, gak pernah Tuhan gak peduli. Amin. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati kita. Cuman Tuhan mau kita jujur ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya gak kuat. Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Tapi yang luar biasa Yesus ajarkan gini. Dalam tekanan yang begitu luar biasa, dia mengalami kondisi stres yang sangat luar biasa. Sehingga keringatnya bercampur dengan darah, saudara. Itu depresi tingkat dewa, saudara. Dia bisa lihat semua yang akan dialami. Sakit di seluruh tubuhnya, dimahkotai duri, saudara, dipaksa masuk. Sampai luka di bagian kepala, darah mengucur. Sehingga matanya tertutup dengan darah. Saudara, itu bukan kondisi yang enak. Dia udah bisa lihat itu sebelum dia alami. Dan sebagai 100% manusia, dia harus rasakan. Dikatakan dia adalah imam besar yang turut merasakan semua penderitaan kita. Saudara lihat apa yang terjadi. Dia datang dengan kerendahan hati. Aku sedih. Kayak mau mati rasanya. Murid-murid dengar gurunya lebih stres, depresi. Saudara, dan kemudian Yesus cuma bilang begini. Dia datang kepada alamat yang tepat. Dia gak melarikan diri. Dia berlutut di Taman Getsemani. Saya berikan tips ya. Masalah sehebat apapun saudara, jangan lari. Jangan takut, datang kepada Tuhan yang jadi sumber kekuatan buat kita. Waktu saudara berlutut, saudara cuma bilang begini, Tuhan, aku gak kuat. Aku gak mampu, Tuhan. Aku gak andalkan kekuatanku yang terbatas. Waktu itulah kemudian sumber itu kemudian mengalirkan kekuatannya, kehidupannya buat saudara. Dia refresh your soul. Ada perkataan firman, kamu gak perlu takut, aku berjanji aku gak pernah tinggalkan kamu. Aku gak pernah lupakan kamu. Just trust, pegang, percaya. Iblis bilang kamu udah gak ada gunanya. Buat dunia kita memang gak perlu berguna. Kita dipanggil untuk berguna bagi kerajaan Allah, saudara. Waktu hatimu diproses, waktu engkau berespon dengan benar, saudara, Tuhan bersuka cita. Karena Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, saudara. Kita gak dipanggil untuk mengenal, punya pengetahuan yang hebat tentang Allah. Tuhan panggil saudara dan saya untuk kita mengenal dia secara pribadi. Amin. Kita semua belajar firman Tuhan. Saya nggak salahkan sekolah teologi itu bagus sekali. Tapi kalau kita cuma tahu teori dan kemudian kita gak masuk, serahkan hidup kita untuk dibentuk dan diproses, you are nothing. Kita bisa kayak Elia, burn out, lelah, capek. Saya udah lakukan ini Tuhan, kok gak ada balasannya sih? Kok keadaan saya jadi lebih buruk? Dan banyak orang bilang begini, kok saya ngalamin hal yang kayak gini? Saya mau bilang gini saudara, lo Yesus ngalami yang lebih parah daripada apa yang kita alami. Kalau Yesus alamin itu kenapa kita gak boleh ngalamin? Hei, kita bukan Tuhan. Amin. Kita hamba saudara. Yang dibentuk, yang bertumbuh untuk hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Gak ada yang lain, gak ada yang lain saudara. Makanya gimana jadi hamba bisa menyenangkan hati Tuhan, kita gak pernah tahu Tuhan kita suka apa. Kita datang kepada Tuhan cuma begini, yang penting Tuhan apa yang saya mau Tuhan penuhin aja. Saya janji saya akan ikut Tuhan. Tuhan gak panggil kita buat kayak gitu saudara. Enggak saudara. Tuhan panggil kita untuk sangkal diri dan pikul salib tiap hari. Baru kita bisa jadi murid Kristus, amin. Makanya di tempat saya gak ajarkan mereka untuk nyaman di comfort zone mereka. Enggak ada. Kita ada di war zone, kita ada di peperangan rohani tiap hari, peperangan rohani. Pilih mau lakukan yang benar atau lakukan yang salah, itu aja. Mau taat atau kita mau memberontak, itu aja saudara. Amin. Ada orang yang bilang ini, Pak, semakin saya belajar firman Tuhan semakin banyak bebannya kayaknya. Lebih bagus saya gak tahu atau pura-pura gak tahu. Ya kan lebih aman kan. Kita gak bisa dihakimi untuk sesuatu yang kita gak tahu. Tapi Tuhan bilang begini, aku berikan waktu kepada kamu untuk belajar, untuk kenal aku. Tapi kamu gak mau. Loh, orang bilang begini, saya udah bernubuat demi namamu. Usir setan demi namamu. Tapi kembali saya bilang, Tuhan cuma bilang begini, sorry ya. Gak kenal kayaknya sama kamu nih.
Kalau nggak kenal berarti nggak bisa sama-sama dengan Tuhan kan? Oke? Berapa banyak orang-orang Kristen merasa terisolasi hari-hari ini saudara? Kayaknya semua beban itu kayaknya tanggung jawab kita sendiri. Aduh jadi lebay gitu saudara. Dibesar-besarin, bukan besarin Tuhan, besarin masalahnya. Besarin utang-utangnya, besarin sakitnya, besarin. Oke, saya tahu itu real, itu kita alamin saudara. Tapi kembali saya bilang lihat, buka mata kita untuk lihat. Tuhan dia adalah Tuhan yang setia. Yang gak pernah melupakan semua janjinya buat kita. Amin. Saya lihat Elia, apa yang dia alamin. Kemudian yang berikutnya, sana dikatakan dia berkata cukuplah itu. Apa yang digambarkan di sini? Hopelessness saudara. Udah gak punya pengharapan, dia gak bisa lihat masa depan. Ratu perintahkan untuk bunuh dia. Ternyata dia masih takut mati saudara. Halo? Saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah camat-camat saudara. Tahu namanya camat? Calon mati. Karena gak ada satu orang pun bakal mati di tempat ini kan? Amin. Tapi kalau kita tahu hidup kita ini milik siapa. Dan kalau kita tahu hidup kita ini untuk melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan saudara. Percayalah kapanpun waktu itu datang, kita bisa tetap berkata begini, aku bersyukur kepada Tuhan. Amin. Paulus cuma bilang aku udah menyelesaikan pertandinganku. Aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku siap terima reward dari Tuhan. Kita masih kacau kehidupan kita. Kita masih gak tahu tujuan hidup kita apa. Tuhan yang mulia panggil kita untuk dipermuliakan, bukan untuk dipermalukan saudara. Saya percaya Elia ngalamin ini bukan untuk dipermalukan saudara, tapi untuk dia di-refresh dengan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan adalah pengharapan kita satu-satunya. Nah Bapak Ibu saudara, kita melihat di sini ada banyak pelayan Tuhan yang rohaninya kelihatannya berkobar-kobar, tapi sebenarnya batinnya udah terbakar habis, dia udah gosong saudara. Dan Elia ini mewakili generasi yang aktif di luar, rajin melayani Tuhan, tapi nggak pernah di-recharge saudara. Rohnya nggak terhubung dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ini saya tulis quote gini saudara. Gosong rohani itu bukan karena kurang pelayanan, bukan saudara. Kita gosong rohani karena kita terlalu lama melayani tanpa kehadiran Allah. Enggak semua loh pelayanan yang kita lakukan secara aktivitas rohani saudara. Itu sampai menyentuh hal-hal yang ilahi, hubungan kita dengan Tuhan belum tentu saudara. Amin. Kalau kita melayani Tuhan dari keterhubungan kita kuat dengan Tuhan, Tuhan yang tuntun kita saudara. Waktu kita melayani orang tolak kita gak pernah sakit hati. Amin saudara. Karena kita tahu penyembahan kita untuk Tuhan, Raja yang mulia saudara. Semua orang yang ada di sekitar kita, mereka adalah objek untuk kita menunjukkan kualitas ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan gak kelihatan, yes. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, caranya adalah kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi anak-anakmu, kasihi orang tuamu, kasihi mertuamu. Itu yang harus kita lakukan saudara. Udah simple. Jadi kalau bilang mengasihi Tuhan, kita tiap hari ribut, saudara, tiap hari kita. Udahlah saudara, bohong besar kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, hidup kita pasti berubah. Amin. Kita melayani Tuhan itu dengan apa saudara? Kita tahu partner kita bersama dengan kita. Amin. Enjoy gitu loh saudara. Kita jadi orang-orang yang kuat di dalam dan berdampak keluar. Saya udah banyak temukan saudara. Bahkan saya minta Roh Kudus introspeksi, selidiki hati dan batin saya. Jangan sampai saya cuma kelihatan, mungkin maaf saudara, kelihatan hebat melayani di luar saudara, tapi batin saya hancur saudara. Saya cuma lakukan semuanya ini sebagai rutinitas, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai bapak-bapak rohani buat beberapa orang anak-anak muda. Tapi saya sendiri gak recharge dengan Tuhan. Saya gak recharge spirit saya saudara. HP saudara semahal apapun, dia pasti satu kali akan lowbat. Kalau dia udah mati, selesai. Semua programnya gak bisa dipakai. Elia ngalamin burnout. Mau di touch gimana? Programnya gak ada.
Mau dikasih tahu gimana? Nggak bisa, saudara. Tapi luar biasa adalah dia berjalan 40 hari untuk dia ketemu Tuhan. Nah, kita lihat bagian di mana reboundnya, saudara. Ini ujian keheningan, pemulihan melalui kelembutan. Ini saya harus cepat, saudara. Kita melihat kemudian di sana ada satu pengalaman rohani yang membuka mata seorang nabi yang hebat bernama Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Lalu firman Tuhan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Setelah angin kemudian muncullah yang namanya gempa, saudara. Gempa yang dahsyat. Tapi kembali nggak ada Tuhan dalam gempa itu. 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tapi sekali lagi dikatakan tidak ada Tuhan dalam api itu. Yang luar biasa setelah semua yang spektakuler, yang luar biasa itu berlalu, saudara. Kemudian datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di ayat selanjutnya di sana dikatakan kemudian Elia mengenakan kerudungnya. Dia keluar berhadapan dengan Tuhan. Tuhan gak menyatakan dirinya dalam angin besar yang menghancurkan bukit-bukit batu. Dia gak show his power dalam gempa yang dahsyat walaupun semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Kemudian ada api yang luar biasa. Dia datang dalam keheningan. Dia datang dalam ketenangan. Saudara, kedewasaan seorang Kristen justru adalah waktu dia tenang menghadapi segala sesuatu. Kenapa kita tenang? Karena kita terlalu percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup tolong kita. Waktu masalah datang kita gak panik. Itu ujian kedewasaan, saudara. Kita bisa buat KKR mujizat, orang sakit sembuh dan sebagainya. Tapi begitu kita berhadapan dengan masalah, kita takut, kita gentar, saudara. Dan kemudian kita kayak orang panik dan bingung. Sudah waktunya kita ganti lifestyle kita. Amin, saudara. Saya mau tanya, saudara, gak semua orang Kristen betul-betul percaya sama Tuhan loh. Ciri-cirinya orang yang benar-benar percaya sama Tuhan gini. Dia ngadapin masalah besar, ngadapin pergumulan yang mungkin dia gak bisa handle. Dia tetap bilang begini, thank you ya Tuhan, makasih buat ujian terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Kita gak lari, tapi kembali saya bilang, tancap lutut saudara. Kita relate dengan Tuhan, terhubung. Saya percaya Tuhan ngomong kemudian sama Elia. Hei Elia, apa kerjamu di sini? Elia kemudian ngomong, dia curhat. Aku ini sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, tapi semua meninggalkan aku, nggak ada satu orang pun yang benar dan sebagainya. Tuhan bilang, Elia, kamu ngapain? Lagi dia ngomong sama Tuhan, saudara. Ada baiknya kalau kita jujur sama Tuhan, amin saudara? Amin. Kita kan selalu gini, saya punya masalah, saya cari gembala saya. Makanya gembala-gembala sekarang cepat mati, saudara. Stres. Lihat, bukan bilang gak boleh curhat sama gembalanya, boleh saudara. Coba datang ke Tuhan dulu, amin. Karena gembala saudara juga datangnya ke Tuhan. Amin. Ini bukan karena saya gembala loh, ini pembelaan diri, enggak saudara. Jangan, lain kali kita kasih tahu jemaat di Rock Lombok dah, gak usah konseling sama gembalanya. Enggak, datang aja. Cuma saya gini loh, saya pun datang kepada Tuhan. Saya berkali-kali saya tahu saya nggak sanggup, makanya saya bilang saya nggak bisa Tuhan, saya nggak ngerti, saya bodoh. Selalu saya bilang sama Tuhan, saya jujur ngomong, saya nggak pernah rasa saya pintar di hadapan Tuhan. Saya bodoh, saya nggak ngerti kenapa ya, kenapa gini. Tapi saya ngomong sama Tuhan bukan sok kuat. Oh, pokoknya saya kuat lah saya. Enggak, saudara. Saya belajar dari Yesus kan. Dan yang luar biasa Yesus cuma bilang begini, not my will but your will be done. Setelah itu saudara, yang Tuhan lakukan adalah waktu Elia berbicara dengan Tuhan di dalam keheningan, nggak ada gempa, nggak ada semua yang spektakuler, tapi dia ketemu dengan sumber kehidupan dia, saudara, dan Tuhan pulihkan dia kembali. Tiap hari adalah waktu pemulihan kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Saya seminggu sekali aja lah ketemu dengan Tuhan, saudara nggak bisa. Mungkin hari kedua, hari ketiga saudara udah burn out, sudah habisan. Tuhan bilang gini, Yesus ajarkan setiap pagi jam 3 pagi dia datang kan. Dia berdoa kepada Bapaknya kan. Betul ya? Betul gak? Kita jam 3 pagi kan kita bangun kan. Ngapain? Pipis saudara. Dan setelah itu kita gak bisa tidur, kita nonton film Korea.
Saya jujur nggak ada yang berdoa kan? Nggak ada yang berdoa. Makanya begitu kita ngadepin masalah, kita mudah stres, mudah depresi saudara. Ya kan? Yang kena ini puji Tuhan saudara. Amin. Ya saya bilang kenapa kita nggak izinkan telinga kita dibuka untuk kita dengar semua berita yang baik dari sorga buat kita. Kamu gak pernah jalan sendiri. Saya bersyukur saudara sampai dengan hari ini. Kemurahan Tuhan, saya ngomong 20 tahun saya pengembalaan. Saya gak pernah rasa saya mampu tanpa Tuhan. Gak pernah. Orang bilang Pak Yoyo selalu happy ya. Happy lah. Saya melayani Tuhan yang memberikan saya kehidupan kok. Happy gak? Happy. Loh Bapak gak punya masalah. Orang curhat sama saya. Pak kayaknya Bapak gak punya masalah. Gini ya Bapak curhat satu aja udah nambah masalah saya satu. Enak aja ngomong. Emang saya gak punya anak, emang saya gak punya keluarga, emang saya gak punya pekerjaan. Semua ada masalah dalamnya gini. Cuman saya bilang begini, saya gak pernah berperang sendirian saudara. Saya punya Tuhan yang selalu siap tolong saya. Amin. Saya orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Gak peduli apapun yang saya hadapi. Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan hidup saya. Tuhan sedang membangun hidupnya di dalam hidup saya. Dan Tuhan juga sedang membangun hidupnya Tuhan, kualitasnya Tuhan, karakternya Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Lewat masalah. Sekali lagi saya bilang jangan lari dari masalah, datang kepada Tuhan. Minta hikmat supaya kita gak burn out, supaya kita gak gosong. Rohani kelihatan rohani tapi tipu orang. Rajin khotbah, rajin pelayanin, nyakitin hati istrinya. Enggak saudara, kita beda. Amin, coba bilang kiri kananmu kita beda. Berubah. Jangan jadi Doraemon habis itu saudara. Berubah. Jadi siapa saudara? Semakin serupa dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya sebenarnya mau stand up komedi saudara. Tapi saya takut saudara nangis malahan. Karena kadang-kadang itu berat buat kita. Oke. Nah. Saya close dengan statement gini saudara. Tuhan sedang mengubah paradigma setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan. Kita sepakat kita semua hamba Tuhan. Oke. Yang haus kuasa. Dunia ajarkan kita, kamu gak punya kuasa, kamu gak eksis. Saudara, yang kita perlu adalah kehadiran Tuhan yang buat kita eksis. Amin saudara, saya ulang ya. Tuhan sedang mengubah paradigma semua hamba Tuhan yang haus kuasa menjadi hamba yang mengenal hati Tuhan, yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dunia keras sama saya. Tapi saya tahu ada Tuhan yang lemah lembut. Tuhan angkat saya waktu saya jatuh. Tuhan tidak hakimin saya. Tapi Tuhan bilang kamu bisa. Bangun kembali. Aku dampingin kamu. Semua kita pernah ngalamin jadi bayi rohani saudara. Amin. Gak ada kan saudara punya anak, saudara sayang sama dia. Jatuh gara-gara jalan. Sudah mulai sekarang gak boleh jalan. Biar susar aja. Sampai 18 tahun, 20 tahun dia tetap digendong sama susar. Mati susarnya saudara. Gak kuat saudara. Nah kita mesti belajar every proses. Amin saudara. Semua yang kita alami dalam kehidupan kita cuma untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Udah tenang kan sekarang? Udah tenang kan? Saudara dalam peperangan ini Tuhan bilang begini, aku berjalan di depan kamu meratakan gunung-gunung. Menimbun setiap lembah. Buat jalan kamu jadi rata. Bahkan Tuhan mematahkan palang-palang besi dan pintu-pintu tembaga. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini saya tahu ada banyak orang yang ada jadi orang di penjara dengan pikirannya saudara. Iblis bilang pokoknya kamu bodoh, kamu gak ngerti, kamu gak punya masa depan. Ngomong sama iblis, yang gak punya masa depan itu kamu. Setuju ya? Saudara baca sampai kitab Wahyu, saudara tahu kan endingnya daripada iblis apa? Dibuang ke lautan api yang menyala-nyala. Makanya heran ya orang Kristen mau ikut setan ya. Cuman kenikmatan sesaat ikut setan. Tapi saudara tahu dalam kekekalan itu penderitaan yang gak akan pernah ada habisnya. Hari ini orang yang sadar, coba pegang kepala saudara. Saya sadar, saya gak mau ikut setan. Saya sadar saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh saudara. Amin. Nah masalahnya adalah gini. Saudara burn out, oke. Datang kepada Tuhan. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Refresh your soul saudara. Saya percaya Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang stres dilepaskan.
Semua duka cita diganti dengan sukacita. Kain kabung diganti dengan kain untuk pesta, saudara, amin. Abu yang ditaruh di kepala diganti dengan minyak urapan. Sehingga mata kita bisa melihat Tuhan Yesus baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan laguku terhubung denganmu. Wow, saudara, asik banget. Dari depannya, kita siapkan perjamuan kudus kita. Saudara yang sudah boleh terima perjamuan tapi belum dapat, boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Yes. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Amin. Kau menggenggam tangan. Izinkan dia genggam tangan kita, saudara. Ingin lebih mengenal pribadimu, kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Sama-sama naikkan pujian ini. Mampukan ku melakukan yang dia mau. Kau inginkan. Amin, amin. Tak bisa ku terlepas. Ya. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Oh, thank you God. Selalu Kau tidak pernah menolak kami. Kau buka tanganmu untuk memeluk kami, Tuhan. firman-Mu itulah Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang mau terhubung, katakan terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita siapkan roti kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Umat pemenang, umat yang dikasih oleh Tuhan, umat yang ditebus dengan darahnya yang mahal, umat yang dipanggil untuk mengalami keserupaan dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Yesus sudah selesaikan semuanya. Dia serahkan bahkan nyawanya buat setiap kita. Ini waktunya kita serahkan nyawa dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayakan engkau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Gak ada lagi kata-kata sia-sia kepada Tuhan. Amin, saudara. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, apapun masalahmu, katakan, terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Kau tidak pernah melupakan aku. Aku tahu aku sanggup, karena semua pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diriku sendiri. Sejahteralah hatimu, sejahteralah jiwamu. Engkau bisa tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh amat baik.
Hari ini semua kutuk dihancurkan, saudara. Semua ketakutan, kekhawatiran disingkirkan dari hati dan pikiranmu. Karena Dia berikan hati dan pikirannya untuk setiap kita. To see the glory of God. Untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Demikianlah Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Minumlah dan ingatlah akan aku. Bapak Ibu Saudara, percayakan kau dengan segenap hatimu dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Wow, haleluya. Letakkan cawanmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Angkat tangan saudara. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Sembah Dia. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, hanya firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman Tuhan berkata, kuatlah engkau, bersyukurlah engkau, percayalah engkau. Biar itu terjadi buat hidup setiap kita. Amin saudara. Gak ada masalah apapun yang gak bisa kita selesaikan kalau Tuhan ada di dalamnya saudara. Kita umat yang paling berbahagia karena Tuhan saudara dan saya ada dalam hidup kita masing-masing. Amin saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara. Angkat tangan yang satu kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan. Aku gak pernah takut bahaya apapun. Aku siap menghadapi setiap proses. Aku siap menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Supaya dunia melihat Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan terjadi melalui hidupku. Hari ini aku bawa hatiku, aku bawa pikiranku, aku bawa kehendakku, dan aku persembahkan komitmenku untuk taat sampai mati. Apapun yang terjadi, Engkau tetap satu-satunya Tuhan dalam kehidupanku. Maka sejahteralah hatiku, sejahteralah hidupku, dan mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Oke. Coba kasih senyum dulu, relax, tarik nafas. Bisa tarik nafas? Jangan dilepas seminggu, saudara. Oke, dilepaskan, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk, oke, buka tangan kita mau bersyukur. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih setia. Tuhan yang memanggil setiap kami untuk datang menjadi murid-murid Kristus. Tuhan juga yang menuntun kami hari lepas hari. Dan Tuhan yang membawa kami semakin dewasa di dalam kerohanian kami untuk mengenal Engkau. Kami perlu pengetahuan tentang Tuhan, tapi yang pertama, yang lebih utama adalah kami mengenal Engkau secara pribadi dan Tuhan kenal kami secara pribadi. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah kekuatan yang baru. Terimalah kembali api itu dari Tuhan, sehingga rohmu kembali menyala-nyala. Dan kau bisa melihat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dan kau bisa bilang Tuhan Yesus baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah semua rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Tuhan panggil engkau untuk berperang. Tuhan panggil engkau untuk menang. Tuhan panggil engkau untuk memberikan dampak bagi dunia ini. Oleh sebab itu biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai engkau mulai hari ini. Dan penyertaan daripada Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Dan itu nyata mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang mengasihi Tuhan, semua yang diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.